Halo, jumpa lagi di pelajaran tematik, tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Kali ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Sudah tidak asing lagi bagi kita untuk mendengar kata itu bukan? Pasti anak-anak juga sudah mulai memahami mengenai teks eksplanasi. Oke, kita akan belajar dan menggali informasi dari teks eksplanasi yang ada di buku tematik kalian. Tetap semangat, tetap kuat, tetap jaga kesehatan kalian masing-masing ya. Oke, let's go. Kita akan mulai belajar hari ini. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita berdoa, persiapkan hatinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami memulai pelajaran tematik kami. Tuhan berikan kami konsentrasi untuk kami boleh belajar dengan baik, boleh melihat videonya dengan baik, supaya kami boleh memahami materi yang disampaikan pada hari ini dengan baik. Berkati kami semua, berkati kesehatan kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah murid dapat menemukan informasi penting dari teks eksplanasi dengan benar. Oke? Now open your book on page 114 until 115. Oke, silakan dibuka bukunya di halaman 114 dan 115. Oke, coba kalian perhatikan di situ ada yang namanya teks eksplanasi ilmiah bukan? Nah, lengkapi teks eksplanasi berikut sehingga menjadi satu teks yang utuh. Ingat kembali ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, pada paragraf pertama biasanya berisi pernyataan umum dari topik masalah yang akan disajikan. Paragraf keduanya merupakan deret penjelas berisi fakta, pembuktian, proses dari masalah. Nah, yang disajikan secara berurutan dan sistematis. Nah, pada paragraf yang ketiganya yaitu terdapat simpulan dan pesan atau kesan penulis tentang topik yang dibicarakan atau topik yang sudah ditulis. Itu merupakan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ada 3 bagian. Ya, anak-anak masih ingat? Coba anak-anak cermati teks eksplanasi yang ada di buku kalian itu masing-masing. Oke? Silakan disimak baik-baik. Pernyataan umum dari topik masalah yang disajikan. Judul teks eksplanasi tersebut adalah Teknologi Hijau di Era Globalisasi. Teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia. Pada era globalisasi ini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia. Disadari atau tidak, kita seringkali mengabaikan masalah lingkungan. Persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi masalah yang mendunia. Ini merupakan paragraf pertamanya dan juga merupakan pernyataan umum dari topik masalah yang akan disajikan di selanjutnya. Selanjutnya kita masuk di paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua itu merupakan deret penjelas yang berisi fakta, pembuktian, proses dari masalah yang disajikan secara berurutan dan sistematis. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, anak-anak, di situ ada titik-titiknya. Berarti kita harus menyambungkan kalimat tersebut. Kita harus memberikan satu kalimat yang utuh supaya pada dasarnya di kalimat tersebut bisa menjadi suatu kesatuan yang dapat disajikan secara berurutan. Ingat berurutan. Nah, kali ini kita akan bahas bersama-sama. Nanti anak-anak boleh melihat dengan baik bagaimana Mister akan menambahkan urutan dari paragraf tersebut. Oke, silakan disimak baik-baik. Siap anak-anak? Oke, lanjut. Nah, anak-anak ini merupakan lanjutan dari paragraf yang kedua tadi. Ya, Mister akan baca kembali. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, sedangkan yang
Tulisan berwarna merah ini merupakan kelanjutannya yang dari titik-titik tadi anak-anak. Oke. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS merupakan pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi cahaya menjadi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. Nah, ini merupakan lanjutan dari paragraf yang kedua tadi. Anak-anak bisa lihat, ya, ini merupakan jadi satu kesatuan yang utuh dan sistematis. Ini merupakan fakta atau pembuktian proses dari masalahnya. Oke? Setelah melihat sambungan dari paragraf yang kedua, anak-anak boleh menyalin di dalam buku tematik catatannya. Jika di dalam buku paket tematiknya tidak muat, boleh salin di buku tematik catatan. Lalu bukunya ditempelkan atau kertasnya ditempelkan di halaman 114 untuk bahan pembelajaran di rumah. Oke, jangan lupa dikerjakan atau disalin dari yang sudah diberikan. Oke? Sekarang kita masuk di paragraf yang ketiganya. Paragraf ketiga merupakan simpulan dan pesan atau kesan penulis tentang topik tersebut. Nah, fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Oleh sebab itu, harus dicari cara untuk mengatasinya. Salah satunya dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Ini merupakan pesan si penulis dalam teks eksplanasi ini. Oke, anak-anak, demikian penjelasan mengenai teks eksplanasi kita. Jika ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, silakan hubungi wali kelasnya masing-masing. Ya, jangan lupa bertanya jika tidak paham mengenai materi yang disampaikan melalui video. Oke, tetap semangat, tetap kuat. Mister ucapkan God bless you. Bye-bye.